Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Aziza Fisadian Burhan. Kali ini aku akan menjelajahi atau menjelaskan mengenai pilihan hidup yang seringkali menarik perhatian, yaitu CFP. Jadi, apa sebenarnya arti dari CFP itu? Sebelum itu, kita akan menyimak salah satu video wawancara dengan salah satu orang. Halo, boleh perkenalkan nama dan jurusannya? Perkenalkan, nama saya Siti Aziza Burhan, dari jurusan psikologi UNAN. Kamu tahu nggak dengan CFP? Tahu. Menurut kamu CFP itu apa? CFP itu keputusan yang diambil seorang ibu untuk tidak memiliki anak. Tahu CFP dari mana? Banyak, ada dari sosial media, dari orang-orang mungkin ya. Bagaimana tanggapanmu tentang pasangan yang melakukan CFP? Pendapat saya mungkin itu pilihan mereka masing-masing, tapi balik lagi gimana tujuan jangka panjang yang diambil, mungkin itu lebih disayangkan aja gitu. Masa tuanya nggak ada yang namanya. Oh, berarti kurang setuju. Tergantung sih. Nah, kemungkinan nanti di masa depan misalnya kalau udah ada pasangan ada kemungkinan untuk melakukan CFP? Tidak, Kenapa? karena saya ingin ditemani oleh anak-anak saya ketika tua nanti. Menurut para ahli, yaitu Dr. Annie Blackstone, yaitu seorang sosiologi dan penulis buku CFP by Choice, menjelaskan bahwa CFP adalah mengacu pada orang-orang yang secara aktif memilih untuk tidak memiliki anak, bukan karena mereka tidak mendapatkan pilihan memiliki anak, tetapi karena mereka tidak ingin menjadi orang tua. Jadi, dapat disimpulkan, CFP itu adalah keputusan untuk tidak memiliki anak, bukan karena alasan medis, tetapi berbagai pilihan hidup yang sadar. Ini bukan hanya tentang tidak ingin bertanggung jawab atas kehidupan lain, tetapi juga menjelaskan tentang memilih jalur hidup yang lebih sesuai dengan tujuan pribadi pada masing-masing individu, seperti nilai-nilai dan aspirasi masing-masing individunya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan CFP itu, salah satunya itu termasuk kebebasan pribadi untuk mengejar karir, pendidikan, perjalanan, ataupun komitmen pada hubungan kedua pasangan. Jadi keputusan CFP ini juga dapat dipengaruhi oleh pertimbangan lingkungan, di mana sebagian individu melihat dampak dari penambahan populasi terhadap lingkungan dan sumber daya bumi. Ada salah satu studi atau penelitian oleh Blackstone dan Stewart pada tahun 2021 dengan judul There's More Thinking to Decide How to Safely Decide to Parent. Yaitunya alasan utama yang dikutip oleh individu yang memiliki gaya hidup CFP ini, termasuk salah satunya untuk waktu luang sebesar 60%, sebagai kebebasan pribadi 52%, dan tidak ingin tanggung jawab pengasuhan anak sebesar 54%. Dan studi ini melibatkan 1.000 peserta dari Michigan, Amerika Serikat. Dan selain itu, salah satu penelitian juga diterbitkan dalam jurnal Waynes dan Nicholas pada tahun 2017 menemukan bahwa memiliki satu anak lebih sedikit dapat mengurangi emisi karbon sebesar 8,6 ton per tahun di negara maju. Ini merupakan salah satu bukti manfaat dari orang melakukan CFP. Ada berbagai mitos seputar kehidupan CFP ini. Salah satunya itu seperti anggapan bahwa mereka itu egois atau tidak peduli dengan kesehatan CFP. Namun dalam kenyataannya itu, sebagian besar orang yang melakukan CFP ini sangat sadar akan kesehatan mereka dan mengambil langkah-langkah preventif seperti sering melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan gaya hidup sehat pada sebagian orangnya yang melakukan CFP ini. Keputusan untuk hidup CFP tidak selalu mudah karena ada beberapa individu mungkin menghadapi tekanan sosial, stigma, ataupun pertanyaan yang tidak nyaman dari orang lain. Dalam beberapa kasus ini dapat menimbulkan stres emosional yang perlu dikelola dengan bijaksana, seperti dibuktikan oleh salah satu studi yang dipublikasikan dalam Journal of Social and Personal Relationship pada tahun 2019. Itu menemukan bahwa wanita yang melakukan CFP ini sering mengalami stigma dan marginalisasi sosial. Dan penelitian ini melibatkan 151 wanita CFP dan menemukan bahwa sebesar 76% dari mereka mengalami tekanan sosial untuk memiliki anak.
Lebih lanjut, juga dalam survei yang dilakukan oleh YouGov di Inggris pada tahun 2020 juga menemukan sebesar 50% respondennya itu percaya bahwa wanita yang memilih untuk tidak memiliki anak sering dilihat secara negatif oleh masyarakatnya, dibandingkan dengan hanya 30% untuk pria dalam situasi yang sama. Bagi mereka yang memilih keputusan terapi, penggunaan kontrasepsi, dan perencanaan keluarga, itu merupakan bagian penting dari menjaga reproduksi salah satunya. Ini memungkinkan individu untuk mengontrol rencana hidup mereka dengan bijaksana dan tanggung jawab. Mendapatkan dukungan dari teman, keluarga, ataupun komunitas charity dapat memberikan ruang aman untuk berbagi pengalaman dan membangun rasa solidaritas. Penting untuk merawat kesehatan mental dalam menghadapi tantangan dan merayakan kebebasan yang dimiliki oleh masing-masing orangnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa charity itu bukanlah tentang menghindari tanggung jawab, tetapi tentang memilih tanggung jawab yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan hidup pada masing-masing orang. Jadi mari kita saling mendukung untuk hidup secara autentik dan menjaga kesehatan secara komprehensif pada masing-masing individu. Baik, terima kasih telah menemani Aziza dalam video ini. Jadi, mari kita terus memperjuangkan penghargaan terhadap pilihan satu sama lain pada masing-masingnya. Karena kesehatan reproduksi itu adalah hak setiap individu.